selama gue suka, gue akan terus ngelakuin ya. Gue nggak peduli orang ntar mau ngomong apa tentang graffiti. Gue tuh ada konten baru dari Aterum. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol dan ngebahas sisi lain dari para street artist. Bintang tamu pertama kali ini ada Bujangan Urban. Buat teman-teman pasti udah tau lah Bujangan Urban kan, bisa ngeliat di jalan ya kan, pasti banyak juga kombingannya di jalan. Karya-karya sering kita lihat. Oh bener, Di jalan-jalan Familiar, yang hiasin kan? kota. bunga plok ya kan. Halo Om, gimana nih Om kabar hari ini? Kabarnya baik banget hari ini, santai, chillin. Di pandemi kayak gini, kesibukan atau progres apa sih Om lagi jalan? Apa ya? Banyakan gue sekarang ini apa? Nyatet Nyatut Om. apa yang dipikirin. Karena kan banyak waktu luangnya. Jadi banyak part yang dicatat aja biar nanti kalau kondisinya udah normal atau apa bisa direalisasiin. Banyak kan nyatet sama ini berkebun, Idih, mantap. Jadi punya hobi baru Om ya? Berkebun apa tuh? nanam cabai, nanam tomat. Oh dia selain bisa gambar, jago masak juga. Oh iya benar. Yoi, kacau, gue pernah cobain masakannya. Karena dong pasti. Yoi. Oh ya Om, mungkin udah banyak ditanyain nih Om di beberapa wawancara Om Ableh sebelumnya. Boleh kilas balik dikit gak kayak awal Om Ableh ada di jalan dengan nama Bujangan Urban tuh gimana? Awalnya mah sebenarnya ini kan apa dulu tuh pertama-tama apa anak-anak namanya pendek-pendek, bahasa Inggris gitu-gitu. Iya. Keluar-keluaran lah ya kan. Gue pengen punya yang identitasnya beda dari yang kebanyakan, terus gue bikin panjang, terus gue kasih tetap ada Inggrisnya juga, jadi campuran gitu ada lokal sama Inggrisnya. Lebih kayak gitu sih. Orang-orang pendek jadi panjang, jadi orang biar ngeh aja. Oh, diferensiasi lah Om ya, dari yang lain. Berarti Om Ableh ini lebih seneng dipanggil street artist atau graffiti artist sih? Gua lebih senang dipanggil artis kayaknya ya. Artis. Kenapa tuh? Karena gue banyak ngelakuin bukan cuma tentang gambar ya. Direct apa gitu terus bikin apa. Ya lebih nggak tahu ya apa aja sih sebenarnya, tapi nggak mau terlalu satu titik gitu. Terkotak-kotakan gitu. Karena gue biasa ngerjainnya juga macem-macem. Apa sih Om makna graffiti atau street art? Kalau menurut lo? Kalau menurut gue tuh graffiti tuh apa ya, kayak part dalam kehidupan lo ya. Karena dari graffiti gue bisa banyak ketemu orang, gue bisa mana-mana, terus bisa punya kenalan banyak orang, terus bisa bikin sesuatu hal ya dari graffiti. Jadi graffiti menurut gue tuh udah kayak apa ya, mungkin kan persepsi setiap orang beda-beda tuh. Iya. Ya kalau ngomongin harfiahnya ya gitu kan, tulisan di dinding, tapi kan pemahaman orang tuh beda-beda. Ada yang kayak A, ada yang B, ada yang C, ada yang D gitu. Kalau gue nggak peduli orang mau ngomong apa tuh tentang graffiti. Mau dia bilang kriminal, mau dia bilang art, mau dia bilang apapun ya, mau dibilang baik, mau dibilang buruk, selama gue suka, gue akan terus ngelakuin ya. Gue nggak peduli orang ntar mau ngomong apa tentang graffiti. Kalau buat masalah ide-ide atau ngulik-ngulik style, kalau cara lo gimana Om? Gak tau ya, mungkin waktu itu belum kayak sekarang ya, yang banyak banget. Jadi lo harus ngulik segala macam banyak. Kalau gue waktu dulu orangnya masih dikit, jadi ketemunya tuh lebih cepet. Terus juga informasinya nggak banyak Dulu ya? Kalau sekarang kan informasi banyak, jadi gue bikin ini, ini bikin ini. Jadi lo bingung sendiri. Kalau dulu tuh kayak coba-coba aja sendiri. Iya, karena bener-bener ngulik dari kita sendiri. Organik loh Om ya. Iya, maksudnya kalau sekarang terlalu banyak referensi, jadi kadang-kadang style-nya nggak dapet, tapi skill-nya jago-jago. Iya sih. Kalau ngomongin skill-nya jago-jago, tapi style-nya banyak yang nggak dapet. Style-nya kayak, coba ngeliat ini, wah, ini
kayak ini ya, kayak ini. kayak apa ya? Iya. Maksudnya banyak part yang gitu. Berarti karena kemudahan dari referensi itu malah bisa bikin orang lebih susah Om ya Iya. buat berkarya. Ya lu semua ada. Jadi lu takut keluar dengan identitas lu. Takut nanti orang, wah ini jelek nih, yang ini keren, ini. Atau takut wah, Jadi ini ada gitu. ada bebannya mungkin karena banyak referensi ya. Iya sih. Takut ada kemiripan satu sama lain atau gimana kali Om ya. Kemiripan pasti ada menurut gua. Cuman kan identitas yang nggak bisa dirubah tuh. Ya sekarang orang kembar nih, Iya. dari lahir udah sama ya. Tapi kan identitasnya dia, yang satu kelakuannya gini, Iya benar. beda-beda kan. Walaupun sama beda-beda kan. Tergantung dia bakal ngejalaninnya gimana sih. Iya. Kalau masalah yang gambar tengkorak banyak, tapi kan style-nya beda-beda kan, identitasnya beda-beda. Berarti bisa juga dibilang kalau kutip dari omongan lo di banyak wawancara dari konsistensi itu lagi Om ya baliknya. Iya sih. Kalau gue ya nggak tahu. Kalau yang lain mungkin ada yang lain yang lebih fokus ke skillnya, mengulik skill. Jadi ketika ada request orang mau bikin apa dia pasti bisa. Macam-macam kan orang beda-beda. Mulu nyoba. Iya beda-beda ya. Ya kalau gue mungkin karena waktunya nggak punya segitu banyak, terus skillnya juga nggak mampu gitu. Ya udah gue bikin apa yang gue bisa aja. Tapi menurut lo lebih berperan penting apa sih, konsistensi atau skill, apa harus jalan berbarengan? Gua banyak orang gambarnya bagus tapi hilang, terus banyak orang yang gambarnya keren juga. Graffiti itu cuma jadi jalan ninjanya dia doang. Gua batu loncatan jadi. Graffiti jalan ninjaku. Kayak lagu tuh. Banyak sih bang yang mantep-mantep, nggak gambar lagi. Iya, Malah yang hilang gitu gambar aja. gitu-gitu aja, konsisten terus gambar ya kan, peduli setan lah ibaratnya gitu kan. Tapi malah itu yang bertahan sih. Iya. Karena kan lu ngomonginnya tuh orang kan ngomong, oh ini culture-nya graffiti. Enggak lah, ini ngomonginnya grassroots, men. Benar. Iya. Graffiti tuh ngomonginnya grassroots. Lo harus tahu pemahaman tentang graffiti dulu, bukan tentang hasil dari graffitinya, bukan bentuk graffiti, tapi pemahaman tentang graffitinya. Jadi lu tentang grassroots-nya, lu harus tahu grassroots-nya. Kalau sekarang banyak orang cuma ngeliat hasilnya doang, oh dia gini, oh Badung, oh gawe ini, oh keren. Tapi secara pemahamannya mereka kurang. Berarti harus didukung juga sama knowledge dia tentang graffiti itu sendiri. Ya harus lah, apapun yang lu lakuin tuh lu harus tahu bagasi itunya. Lu harus knowledge-nya, terus lu tahu apanya. Ya lu harus pelajarin, bukan cuma tentang hasilnya sih. Pasti kalau masalah titik bosan nih Om, pasti semua orang punya dong rasa bosan. Lo ngatasinnya gimana tuh Om kalau kayak gitu? Itu masak. Lo masak ya? Oh nggak Lagi gini main mobil masak. aja. Bener. Masak, ngapain gitu, nanam apa. Tapi kadang dari hal-hal yang lo lakuin itu muncul inspirasi baru tentang lo dari output karya lo atau gimana tuh? Pasti ada aja kayak umpama waktu zaman gue suka sepedaan gitu segala macem, akhirnya gue bikin kolaborasi dengan sepeda. Mungkin masak nanti atau apa. Sebenarnya gue tuh ngejalaninnya tuh gue nggak punya target gue harus ini, tapi gue belajar memanage gue karya gue dengan guanya gitu, belajar memanage itunya, bukan punya target yang itu. Oh gue harus ini nih, ya gue belajar manage aja tuh. Ternyata di persimpangannya gue ketemu sama hal yang lain, ya udah gue akan ikut. Bukan dengan tujuan yang terlalu menggebu-gebu. Gue lebih prepare manajemenin karya gue, gimana lu produksi karya lu, terus gimana lu ngelakuin di jalan, gimana lu bekerja sama dengan orang. Karena menurut gue bukan tentang siapa yang paling oke ya, tapi siapa yang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Kebutuhannya kan pasti beda-beda, setiap tahun kebutuhannya beda. Mungkin beberapa tahun yang lalu lu sebelum adanya pandemi lu mikir, wah gini, tiba-tiba pandemi dar, Planning hilang. ya lu harus bisa beradaptasi. Bener Bener sih. Bingung lo nya, ibaratnya gitu.
Berarti dari tadi gue sempat dengar kayak tadi dari lo suka sepeda, akhirnya lo kolaborasi dengan brand sepeda. Iya. Sekarang banyak tuh kan kayak street artist juga yang berkolaborasi dengan brand. Dan Macem. Berarti dari situ lo percaya graffiti itu bisa ngasilin lo dalam segi finansial atau dari awal main? Kalau gua masalah menghasilkan bukan tentang graffiti atau tentang apa, tapi tentang orangnya menurut gue. Kalau diri lu punya potensial itu, lu mau bukan graffiti artis pasti bisa jalan aja, mau siapapun ya. Tapi kan ini tergantung potensial dari lu nya. Lu mau nggak bekerja sama dengan orang, lu mau nggak sharing sama orang, lu mau nggak ngapain. Bukan tentang graffitinya, tapi tentang orangnya sih. Kalau dia udah jadi magnet, dia mau melakukan apapun, udah akan jalan aja. Tapi kalau ngomongin pencapaian nih Om, Nah, apa sih pencapaian lo dari awal main graffiti ini udah 19 tahun berarti terhitung iya, dari apa awal? ada yang belum Kurang kecapean lebih, ya, iya. kayak gitu. Oh, pencapaian terbesar lo itu yang tadi lo bilang? Gue belum dapet gue pencapaian apa karena gue nggak punya target gitu. Padahal lo kan pameran udah sering banget juga kan maksudnya. Ya biasa aja gue karena nggak tahu. Sekarang tuh gue nggak punya ambisi yang terlalu menggebu-gebu, tapi gue pengen banget punya planningnya apa manage-nya doang yang lebih rapi lah. Santai. Karena dulu kan berantakan banget tuh gue aduh. Oh, sekarang manajemen apa manage-nya Ada alurnya lah sekarang ini sekarang ya. sekarang ada manage-nya dikit-dikit, bukan seberapa besar sih, yang penting lo bisa berjalan aja, Nah, bisa running aja ya. Iya. Berarti fokusnya manage diri Om. benar. Ya manage uploadnya diri lo apa kayak gitu-gitu lah, standar aja. Berarti bisa dibilang personal brandingnya lah ya. Iya bisa jadi personal brandingnya lo gimana manage apa karya lo, maksudnya graffiti kan kayak alter ego gitu ya. Iya. Setuju sih. Jadi lu gimana manage ego itunya, kan ada juga yang emang dia menjadikan satu dirinya dengan egonya jadi satu. Ada juga orang memisahkan itu. Jadi dua sisi orang yang berbeda gitu Om. Iya. Gua pengen banget bisa di dua sisi berapa sisi yang berbeda malah. Jadi membuka kemungkinan baru loh Om. Iya lah pasti. Makanya gua mainnya kan bukan cuma sama anak graffiti, mainnya sama siapa Oh, iya aja. sih. Masuk lah masuk ya. Soalnya kalau jangan sama Bu Jawa Urban sering banget banyak orang yang negor. Iya. Nah, keluar aja ya kan, Iya. siapa juga tahu ya kan lagi gambar jalan ya. Gambar, bujur gitu kan, ada itu. Padahal dia bukan anak graffiti, tapi tahu. Kayak gitu saking udah kacau lah pergrafitian ya. Sat-sat aja gitu. Sat. Kalau bombing apa juga kalau ke gap slow. Iya. Apa nih? Gambar bunga, Pak. Udah. Ya kan, kelar. Berarti kalau ngomongin tadi kan ada apa ya, sisi alter ego atau idealisme mereka lah Om. Terus kalau yang kayak banyak yang tadi juga sebelumnya disinggung kan kayak kerjasama sama brand, pasti kan brand punya ada keinginan Iya, dong. ya pasti ada lah, itu kan ada brief tergantung. dari klien. Apa ya tergantung ini ya apa obrolannya kan. Kalau gue tuh jadi pengen tuh gimana karya gue tuh bisa supporting system gitu baik sama teman-teman yang ada di sekitar gue nggak akan menutup kemungkinan lain ya. Maksudnya gue pengen karya gue tuh jadi kayak supporting system, siapa aja tuh bisa bekerja sama dengan gue nggak menutup kemungkinan cuma di wah ini harus graffiti doang, enggak, gua apapun sih. Berarti tentang ideologinya si graffiti itu sendiri nggak masalah kalau buat lo Om ya? Jadi lebih fluid gitu apa gimana Om? Maksudnya yang penting mereka nggak ganggu secara bentuk visual apa yang gua mau. Tapi kan pasti ada aja Iya. kontennya Iya. segini nih, iya itu kan, tapi kan dia nggak ngerubah lo. Ya maksudnya ketika lo bekerja sama orang kan pasti ada ego yang harus diturunin untuk sejajar gitu. Ya harus menyamakan frekuensi lah Om ya. Soalnya rata-rata kan ada artisan yang aduh mager nih gini, aduh mager nih kan. Wah ribet lah segala macam. Ya
kalau mau ngomongin ribet ya ribet, lu hidup aja udah ribet. Bener. Apalagi harus nyamain istilahnya lebih dari 2 kepala kan kalau dia bisa dari brand. Bener. Nah, kita jadi mau ada sedikit pertanyaan cepat gitu ya. Iya, Jawabnya biasanya cepat. dijawab cepat sama Jangan Urban nih. Oke, lanjut deh. Masuk Pertama nih. pertanyaan pertama kali ya. Hmm. Gambar atau bermusik Om? Bermusik karena cemen gue. Ih. Karena jadi pengen aja. Karena nggak bisa main musik gue tapi pengen bermusik. Lo bukan ya? Punya iya band kan? juga Om. Dia punya band, tapi kan secara kualitas skillnya biasa di Ya. bawah standar gitu. Tapi tetap pengen bermusik aja, sama halnya gitu aja. Musik band. Yang penting lo nya suka Om ya. Suka aja Dan dulu. enjoy jalaninnya. Oke lanjut pertanyaan kedua ya. Punk atau hip hop Om? Punk sih gue. Ini. Kenapa itu, Om? Ya karena gue banyak bahas filosofi kehidupan atau apapun ya maksudnya itu gue pelajarin dari tentang punk gitu basically karena lu memulai itu ketika lu masih SMP gitu. Eranya dia punk soalnya, benar. Pas SMP gitu maksudnya itu kan pencarian jati diri lu ya. Sampai lu ke graffiti menurut gue ya karena punk rock itu gue. Oh. Bukan karena hip hop yang jadi Iya. roots-nya itu graffiti. Di luar mungkin seperti itu ya. Tapi kan waktu itu gua ada bukan di circle itu, tapi gua ada di circle punk. Tapi dari situ gua banyak belajar. Dan menurut gua kan ini ngomonginnya udah ngomongin tentang street culture ya, bukan tentang udah ngomongin culture gitunya. Tapi itu pasti ada irisan-irisannya sih menurut gua. Iya sih. Dari graffiti yang sama-sama di jalan sama kayak juga kayak punk kan. Iya. Pelakuannya juga bangor-bangor juga kan ibaratnya. Bombing malam segala Sama-sama pelakuannya berantakan. Iya, berantakan juga. Lanjut deh. Lanjut Pertanyaan dong. ketiga nih. Buat ngomongin referensi nih kali ini nih. Benar. Futura 2000 atau Basquiat nih Om? Gua dua-duanya tuh sama-sama suka ya gua. Satu Basquiat tuh kayak liarnya gitu. Futura tuh kayak konsistennya gitu yang gue pelajarin gitu. Gue ngeliat dari dia tuh gimana tuh dia tetap bertahan gitu dengan apa yang dia pilih ya. Menurut gue itu jadi pembelajaran gue ya bu, ngeliat karena gue suka banget tuh ngeliat tentang story backgroundnya dia. Pertanyaan keempat nih. Puisi atau pantun? Gue sekarang tuh lebih suka pantun ya, Kenapa itu? lebih fun aja, Lebih asik gitu ya. lebih Lebih fun aja. spontan. Iya. Iya lebih fun aja. Soalnya kalau pantun kan kayak lebih gimana sih buat orang ketawa kayak kocak aja. Kalau puisi aduh. Kayak lebih serius lah. Iya. Terlalu serius banget ya kan. Beda. Beda. Oke Om, lanjut. Koran atau majalah? Gua koran karena dari kecil terbiasa melihat koran dibanding majalah ya. Apa karena dari situ karya lo akhirnya kalau buat yang font-fontnya juga Iya, itu ada dari koran sobekan-sobekan kayak gitu. Dari koran gua belajar teks apa dulu karya-karya gua banyak ulir-ulirnya gitu-gitu ya dari zaman gua kecil ngelihat koran pos kota gitu-gitu. Lampu hijau juga gitu. Belum ada dulu. Zaman lo lebih kapan anjing, beda zaman ya kan. Sepeda apa motor? Nah, Gua sepeda sih Beda ya. nggak tahu karena semakin lu apa kalau motor kan semakin lu jauh ya udah, tapi kalau sepeda semakin lu jauh semakin lu sehat sih. benar. Tapi lo sempet main motor gak sih? Pas Main. Sempet main kan? Oh, Dan- gue pernah liat motor lo, Astaman juga. Jangan karburator spring. Iya. Ini motor gue kayak gitu-gitu aja masih ada. Masih ada. Nggak jadi situ ya. Kalau sepeda, lo guys gimana? Karena di Bandung. Sekarang lagi jarang gara-gara berkebun gitu. Anjay. So gue pernah lihat Om Able waktu itu Di mana? lagi demo gue di yang dulu waktu itu tuh Oh, yang kemarin mahasiswa. apa waktu itu ya? Iya. Rame. Gue liat Om Able naik sepeda di kerumunan orang kayak gila. Iyalah. Iya kayak wah Om. Di kerumunan banyak orang naik sepeda orang. Iya. Lanjut nih. Malam atau siang Om? Gue suka malam gue.
siang gue tidur gue. Sama nih. Kirain karena malam lebih tenang gitu. Bagaimana? Emang kalau kayak gitu-gitu, kayak kita juga kadang-kadang malam boy, ya kan? Iya Ya kan sih. sih? Bisa banyak apa ngapain aja juga lo. Gila, kan siang lembah. Iya. Tapi sekarang gua malah suka melakukan aktivitas di siang hari. Kayak lu nanam-nanam, Iya. bikin apa siang. Kalau dulu tuh kayak malam mulu. Produktifnya di malam. Karena lo udah merit juga kali, ya kan? Iya lah. Jadi apa? Siangan lah ya kan? Ada craft store juga soalnya kan? Iya ngurusin itu Iya. segala macem. Banyak nih urusannya. Yang berhubungan dengan tadi nih, Nah. tanaman, ya kan? Iya. Bunga atau daun om? Iya, kenapa daun? Gue suka sayuran. Waduh. Daun masuk ke sayuran nggak tuh? Sama. Iya. Ada kan kayak daun Ada. juga. Kangkung, Kangkung, Bener. kangkung, mangi, daun. daun bener. Ideologi atau substansi? Gue substansinya sih. Kok Karena gitu? kalau ideologi tuh suka beda sama substansinya gitu. Misal gue pengennya kayak gini-gini terlalu keras tapi ternyata lingkungannya beda tuh. Nggak akan jalan kalau substansinya. Oh ini tujuan kita mau ini. Ya banyak jalan menuju Roma lah, nggak harus. Iya. Nggak harus lewat sini doang. Nggak harus naik pesawat, ternyata lo bisa naik motor tuh ke Roma. Waduh. Betisnya jadi apa gitu begitu. Wah terakhir nih. Iya nih. Personal nih. Dia kan udah merit Iya. teh. Bujangan apa urban nih? Nah, kalau nggak bujangan nih. Betul. Iya urban lah. Karena Urban ya? gua dan karya gua tuh udah jadi kayak apa jadi bagian dari masyarakat sih. Jadi banyak orang menggunakan, makanya tadi gue bilang gimana caranya karya lu bisa jadi supporting system gitu. Iya. Jadi lu jadi bagian dari part of culture itu. Jadi ketika gambar lu dipakai orang untuk kegiatan komersil gitu, ya lu bisa melawannya dengan mudah karena lu bagian dari part of culture. Tapi gue sempat ini sih baca-baca yang ada apa ya, kayak isu tuh yang si Banksy karyanya diambil dan diklaim orang, cuman dia bingung untuk ngeklaimnya karena dia terlalu underground. Ya tapi secara moral dan itu mungkin hak dagang dia kalah dipatenin orang duluan. Tapi secara moral dan mental dia menang. Futura sama apa? Putus Futura ya? sama North Face. Oh, iya. Secara legal mungkin kalah ya mungkin kayak gitu. Tapi secara mental, secara part of culture Futura menang. Reebok sama H&M. secara ilegal ya kalah mungkin Iya. secara legal gitu ya maksud Nah. gue. Tapi secara dia part of culture Tetap menang. mau gimana pun orang tetap taunya si artis itu om. Iya, karena dia jadi part of culture. Itu sih poinnya. Lanjut ya. Terakhir nih om, buat penutup, kata-kata apa sih yang ngegambarin Ethereum di mata lo? Oh iya, ini apa? Lebih kayak, gak tau ya, mungkin karena dulu gue kenal Pablo, kenal Inul gitu. Ya gue taunya jelambar sih, tawuran gitu. Digulung. Inul digulung, beli pulsa tiba-tiba digulung. Iya anjing. Jadul. Biasanya ketahunya itu yang gue inget banget tuh, tapi seneng banget tiba-tiba anak-anak tuh tanya bikin tempat, bikin ini, wah ini keren. Ngumpul semua juga. Maksudnya dulu kan ya semua juga masih kecil-kecil, masih nggak ada yang tahu ya kan. Terus sekarang pada bisa bikin sesuatu menurut gue ya, jempol deh. Yo.